Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk topik anatomi ya, ke topik kaki belakang pada sisi lateral dari regio coxofemoralis ya, jadi regio coxe dan juga regio femoralis. Jadi di sini memang kita mulai dari daerah paha sisi luar atau sisi lateral, di mana untuk bagian tersebut memang sangat ini ya, tampaknya mirip memang kalau misalkan adik-adik ingin nanti mengetahui. Ini mirip seperti kaki depan. Nah, namun mirip bukan berarti namanya juga mirip ya, tidak ya. Jadi mirip ini adalah secara ini apa namanya bentuk atau ini distribusi makrosnya ya. Tapi nanti untuk ukuran kemudian untuk nama ya istilah dan struktur serat, nah itu berbeda. Nah, untuk sisi atau regio coxofemoralis kita memang nanti kurang lebih sama ya. Ada bagian otot, kemudian pembuluh darah, saraf dan limfa. Di sini yang akan kita pelajari ya lapis demi lapis, dimulai dari kulit ya di bagian superficial, paling superficial hingga lapis otot di daerah profunda kan gitu ya. Kemudian kalau tujuan khusus ya tentu kita berharap gitu ya adik-adik nanti bisa menggambarkan ya dan juga saat praktikum nanti menjelaskan secara tepat ya struktur susunan ya organ, kemudian di situ ada kepentingan anatomi apa ya pada daerah kaki belakang regio coxofemoral sisi lateral. Nah, ada beberapa di sini kepentingan ini adalah ini manfaat dari daerah coxofemoralis lateral. Ya, ini yang pertama adalah penyuntikan intramuskuler. Ya, jadi penyuntikan intramuskuler ini ya tentu yang terutama dilakukan baik pada hewan besar maupun hewan kecil gitu ya. Nah, kalau pada hewan besar misalkan pada sapi ya toh itu kan bisa dilakukan ya pada daerah gluteal. Jadi di daerah leg gluteal itu adalah daerah pantat ya toh. Nah, itu lokasi penyuntikan intramuskuler. Kemudian selain itu ya pada hewan kecil penyuntikan intramuskuler juga bisa dilakukan pada daerah otot paha ya. Jadi paha belakangnya itu adalah nanti ada ditemukan ya otot semi membranosus sama semi tendinosus. Nah, sehingga di situ untuk lokasi penyuntikan intramuskuler pada hewan kecil ya anjing, kucing, kemudian kambing, domba itu bisa dilakukan pada daerah itu. Nah, kemudian ada penyuntikan intravena. Penyuntikan intravena ini kepentingannya memang selain nanti untuk memasukkan obat ya juga untuk saat proses terapi cairan ya, infus. Apabila pada daerah kaki depan itu sudah tidak bisa dimasuki ya, mungkin apa namanya menggelembung ya atau apa namanya istilahnya ya tertahan ya. Jadi jarum suntiknya apa namanya jarum infusnya itu sudah tidak bisa menemukan ya keberadaan dari vena ya yang ada di daerah kaki depan ya, vena brachial sama vena cephalica. Jika sudah tidak bisa menemukan, maka ada opsi yang lain, ya ini dilakukan
terapi cairan atau pemberian infus pada daerah kaki belakang. Nah, nanti dicarilah vena savena, ya lokasi di mana itu di kaki belakang untuk dilakukan baik itu terapi cairan, infus ya atau penyuntikan, pemberian obat yang gitu. Kemudian juga anestesi ya, adik-adik ketahui bahwa anestesi epidural ini juga bisa dilakukan pada hewan. Ya, jadi pada anestesi epidural ini memang tujuannya adalah anestesi lokal kan gitu ya. Nah, jadi anestesi lokal yang sifatnya ya hanya lokal, hanya pada daerah tertentu saja. Jadi bukan yang bersifat anestesi umum. Nah, anestesi epidural ini kalau misalkan dilakukan ya, ini ada dua opsi ya. Bisa di daerah lumbosakral ya, di antara lumbal sama os sacrum ya. Jadi di lumbal terakhir, kemudian di os sacrum yang pertama, ataupun di interkoksigeal. Jadi di antara vertebrae sakralis ya yang terakhir dengan vertebrae koksigealis ya satu. Jadi itu bisa dilakukan ya untuk anestesi epidural ya yang bersifat lokal. Kemudian ada juga kepentingan yang tak kalah penting yaitu pulsus ya atau pulsasi ya untuk menghitung denyut nadi. Jadi ini yang dilakukan kalau pada hewan kecil ya, pada anjing, kucing ya, juga pada kambing ya. Itu adik-adik merasakan denyut nadi dari hewan itu dari kaki belakang. Jadi di daerah paha bagian dalam itu adik-adik tekan sehingga nanti adik-adik merasakan adanya denyut nadi di situ. Nah, pulsasi inilah yang dilakukan pada hewan kecil ya. Nah, pada hewan besar jangan, tidak dianjurkan ya, karena tangan kita nggak bisa meraih pahanya sapi terus sampai semuanya ya, nggak bisa ya. Belum meraih sudah kena kungfu ya. Jadi itu spesifik memang untuk hewan kecil ya, pulsasi. Ya, kepentingannya memang untuk menghitung denyut nadi. Ya, jadi ini dilakukan ya pulsasi di daerah atau pada untuk merasakan arteri femoralis ya. Jadi itu terutama untuk menjangkau ya kanalis femoralis yang gitu. Nah, kemudian untuk penentuan kualitas daging ya. Jadi adik-adik untuk cara jadi ketika dulu barangkali adik-adik pernah ikut ya atau nanti ya, itu ada pemeriksaan postmortem. Jadi pemeriksaan postmortem ini dilakukan setelah hewan korban itu disembelih, maka karkas-karkas atau daging yang digantung ataupun setelah dikuliti itu ya, nah maka dicek ya di situ ada limfonodul, ya ada limfoglandula ya, ada limfoglandula ischiadica, ada limfoglandula poplitea ya. Nah, limfoglandula itulah yang ketika dicek bila memang daging itu memang bagus ya kualitasnya, nah itu dapat diketahui ya dengan kondisi normal limfoglandula itu. Jadi kalau misalkan bengkak maka pertanda memang ada infeksi yang pernah terjadi pada hewan tersebut, pada hewan kurban tersebut ya. Jadi limfoglandula ini juga bisa digunakan untuk menentukan kualitas daging gitu. Nah, kemudian ada eksplorasi rektal. Adik-adik sudah pasti memahami betul ya bahwa hewan besar, sapi, kuda, ini memang kepentingan eksplorasi rektal ini tampaknya ya wajib harus dikuasai kan gitu. Karena untuk mengetahui gangguan reproduksi atau masalah-masalah kelahiran, kemudian beberapa pertolongan saluran cerna bagian bawah, ya itu memang dilakukan ya dengan eksplorasi rektal. Nah, eksplorasi rektal ini kan harus ya adik-adik ketahui mereka kan masuknya kan melalui rektum kan gitu. Nah, sehingga kepentingannya adalah ya agar ya kita nanti mengetahui bisa membedakan lah setidaknya ya. Masa eksplorasi rektal masuknya ke vulva, kan gitu ya. Nah, dulu memang pernah kejadian seperti itu ya. Tapi ini ya kejadian bukan masuk vulvanya. Mau pemeriksaan kebuntingan, nah lah kok nggak dicek jenis kelamin sapinya kan itu ya, asal masuk aja tangannya dicerogoh, bilangnya nggak bunting Pak,
Oh, ya jelas nggak bunting, sapinya jantan kok disuruh bunting ya, tiba-tiba langsung direktal. Nah, itu kita apa namanya ya? Ya antara mungkin jadi lelucon atau on ya, itu akhirnya ya ini ya 11-12 kan gitu. Jadi kepentingannya memang kita harus ketahui ya, kita lihat dulu lah jenis kelaminnya dia, punya nggak telur diapit oleh kedua pahanya itu ya. Jadi kalau nggak ada apa, kalau ada telurnya ya jantan ya, jangan langsung tiba-tiba nyerocos, tangannya langsung rektal gitu aja, kan ya konyol ya. Nah, jadi artinya ya, kita setidaknya ya harus melihat, ya mengobservasi sinyalemen dari hewan itu. Jenis kelamin, bangsa, ya toh, kemudian menanyakan kepada pemilik, sifatnya seperti apa, kalau misalkan dengan orang baru, orang asing, atau didekati dengan cara apa, didekati untuk diperiksa, diberi obat, harus kita tanyakan, jangan langsung action ya, atau jatuhnya nanti kita nggak selamat ya. Eh, jadi lucu nanti ya, sudah nggak selamat, nggak apa namanya, lucu misalnya. Nah, jadi itu kan tidak diinginkan ya. Jadi ini memang adik-adik juga harus ketahui ya, bahwa kepentingannya untuk eksplorasi rektal ini juga eh, apa namanya, selain untuk pemeriksaan kebuntingan ya, juga untuk mengetahui adanya beberapa gangguan masalah sistem cerna. Kalau hewan jantan saluran cerna oke lah ya. Tapi kalau hewan betina ya tujuannya ya paling banyak ya untuk pemeriksaan kebuntingan ya, gangguan reproduksi, ya itu yang dilakukan ya. Kemudian, nah ini dia ya. Kita akan mereview ya dahulu ya titik orientasi dari aspek anatomi osteologi yang kemarin. Jadi kalau kita lihat ya, titik orientasi pertama, adik-adik amati ya di sini. Ya, ini ada tuberkokse. Ya, adik-adik tentu meraba kembali ya, tuberkokse itu adalah, jadi dia itu adalah penonjolan ya yang terdapat atau ditemukan pada sisi lateral dari os kokse. Nah, kan gitu ya. Kalau sisi medial kan tuber sacrum. Nah, kan gitu. Jadi kalau adik-adik lihat hewan terus memiliki tanduk, ya toh tanduknya 4 atau 6 ya toh. Duh, kok bisa tanduknya 4 atau 6, Dok? Iya, duanya kan di depan, ya toh. Kemudian ada dua lagi di sini, ya toh. Terus ada lagi duanya di belakang lagi ya. Tanduknya 6. Nah, itu pertanda itu sangat kurus. Nah, BCS-nya bisa sampai 1,5 atau 1 sampai 2. Nah, kan gitu ya. Nah, saking kurusnya gitu. Nah, itu kalau hewan tanduknya 6, ya normalnya ya hewan ya harusnya tanduknya 2 kan gitu ya. Sapi, kambing tanduknya 2 kan gitu. Ya, kuda nggak bertanduk kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya dari aspek apa namanya, postur hewan itu juga berdasarkan dari ini. Dan titik orientasi pertama tuberkokse ini adalah menjadi pembatas ya, sebelum nanti mereka akan kita pelajari pada daerah atau regio glutealis kan gitu. Kemudian di sini ada trochanter mayor. Nah, adik-adik masih ingat ya? Jadi pada bagian os femur ya itu ada peninggian ya, jadi nonjol dan juga tinggi, dan itu pada sisi lateralnya itu ada trochanter mayor ya. Nah, ini yang juga memiliki aspek sangat penting ya untuk membatasi ya, menjadi pembatas regio coxofemoralis sisi lateral. Nah, kemudian, nah ada tuber ischiadica ya. Jadi tadi yang saya istilahkan dengan tanduk ya, ada tuber ischii atau tuber ischiadica. Ini juga menjadi orientasi. Nah, ini kalau yang bagian ini adalah yang membatasi pada sisi kaudalnya ya, atau sisi belakangnya.
Kemudian ada os patella. Nah, kalau os patella ini adik tentu tahu ya, kan pada daerah kakinya hewan itu kan, atau kita kan juga punya ya, kan punya penahan. Nah, adik tahu nggak penahan di kaki depan itu os apa ya? Biar nggak sampai kita berotasi itu 360 derajat tangannya ya. Tahu tulang apa yang menjadi penahan biar tangan kita nggak sampai berotasi antara humerus terhadap radius ulna, biar nggak berotasi 360 derajat? Ada yang tahu? Masih ingat? Os patella dok. Tangan bos, kaki depan. Os ulna dok. Os ulna. Tulang ini bagian os ulna. Nah, wis, ayo apa? Seingat apa? Tulang ini juga bagian dari os ulna. Yuk, apa yuk? Tuber olecranon dok. Nah, os olecranon. Ya, jadi os olecranon ini adalah bagian tulang yang menahan pada kaki depan atau tangan, sehingga nggak sampai tulang kita jeglek atau berrotasi 360 derajat ya, karena sudah ditahan oleh adanya os olecranon ini ya. Nah, sehingga kalau pada kaki belakang itu ada patella kan gitu ya yang menahan. Nah, ya itu. Ya, kemudian ada, nah ini juga sama, ini juga menahan biar antara os tarsal terhadap os tibia fibula ini juga nggak muter ya, nggak berotasi kan itu ya. Nah, ada di situ tuber calcaneus ya. Nah, yang dia akan menahan di sisi belakangnya ya, tuber calcaneus. Dan ini yang dulu osteologi ini mirip seperti os olecranon kan gitu ya. Bentuknya mirip seperti os olecranon yang tuber calcaneus ya, atau os calcaneus, os tarsal calcaneus ya. Nah, ini yang bentuknya mirip dengan gitu. Nah, kemudian di sini kalau adik-adik amati ya daerah gluteal. Ya, ini adalah tuber kokse ya toh. Ini daerah tuber kokse, kemudian ini adalah tuber ischiadica ya. Nah, kalau adik-adik bayangkan ya toh, ini ada incisura ischiadica mayor kan itu ya. Kemudian di sini ada crista atau spina ischiadica ya toh. Terus di sini ada incisura ischiadica minor kan gitu. Nah, inilah daerah glutealis, tempat di mana penyuntikan intramuskuler pada hewan besar itu bisa dilakukan. Tapi adik-adik dengan catatan, lihat ya BCS-nya dari hewan ini. Kalau kurus, maka jarum suntik itu jangan dimasukkan semuanya. Ya, jadi dimasukkannya ya sebagian. Loh, caranya gimana untuk mengetahuinya sebagian nancepnya. Ini saya bilangnya gini, tapi saya harapkan adik-adik praktek kan gitu ya. Nah, nanti ketika ada pengmas ya toh ikut toh praktek kok. Jadi jangan semuanya serba daring gini, nanti kamu nyuntik daring malah repot kan gitu ya. Jadi jarum suntik itu cara menusukkan biar dia masuk sebagian, maka pelindungnya itu jangan dilepaskan semuanya.
Ya, jadi penutup jarum suntiknya itu ya dilepasnya juga sebagian ya, dipotong sebagian. Sehingga hanya kan kurang lebih jarum suntik itu panjangnya kan 5 sentian ya. Nah, makanya penutupnya itu dipotong lah setidaknya hanya 2 senti ujungnya aja. Nah, sehingga nanti yang masuk ya hanya 2 senti itu. Nah, jadi nggak sampai semuanya masuk ya. Itu kalau hewannya kurus, tapi kalau hewannya gemuk tebel ya di anu aja, disikat aja gitu ya. Nah, itu ya. Ya, bilang gini gampang, nanti ketika kamu praktek nanti belum di apa namanya? Ditendang, disepak ya atau terus di apa pecut apa aja dipecut ini ya. Sabet ya, disabet dengan ekornya kan gitu ya. Belum nanti kamu mungkin teman-teman yang ini ya posturnya kalah kecil kalah besar dengan sapi terus minder duluan wah kan gitu ya. Jadi banyak aspek yang ini adik-adik nggak bisa ya daring, harus memang ketemu dengan hewannya langsung kan gitu ya. Mau jadi oh saya nggak mau spesialis sapi saya. Tapi kan tetap nanti dokter hewan kan kamu mesti ditanyai, didatangi sapi kuloro kan gitu. Apalagi kita identik dengan dokter sapi kan gitu ya. Ya itu juga sulit. Ya jadi tetap setidaknya kalian pernah ya meskipun suatu saat kalian nggak di bidang hewan besar gitu ya, tetap setidaknya kalian pernah menangani sapi yang itu. Ya jadi kalian tahu lah ya. Kakinya sapi kan bentuknya juga mirip huruf V gitu ya. Jadi kalau nggak ditendang sapi ada cerita itu belum resmi menjadi dokter hewan kan gitu ya. Sehingga bentuk kaki yang V itu adalah stempel veteriner. Nah, kalau misalkan kena paha atau kena kaki kita gitu ya. Ya kalau kena dada, punggung ya, jidat ya wassalam. Apalagi cowok ya kalau kena alat vitalnya ya masa depan suram kan gitu ya. Jadi memang harus hati-hati ya dengan hewan besar ya. Meskipun hewan ya atau katanya jinak tapi tetap namanya hewan ya. Banyak khilafnya kan itu. Jadi ya tetap harus apa namanya ya, melindungi dirinya, harus melindungi diri sejinak apapun hewan kan itu. Nah ini dia ya, ini adalah tuberkokse ya yang menjadi titik orientasi. Kemudian di sini ada tuber ischiadica ya toh. Wah, ini yang sisi kaudal. Nah, di situ sering ya ditemukan ya adanya limfoglandula sacroischiadica ya atau limfoglandula ischiadica langsung. Ya, dia ini kecil ya kalau pada kambing nggak kelihatan kan itu ya. Saking apa dengan ukurannya tetap kecil kan itu. Hewan besar ada. Nah, kemudian di sini adalah vertebrae ya, ada fusi spina os vertebrae sacrum ya 1 sampai 3. Nah, tentu adik-adik ya. Jadi kalau misalkan adik-adik mau melakukan adanya apa namanya anestesi epidural, nah ini ada cekungan itu ya. Nah, cekungan 2 ini adik-adik rasakan mana yang kira-kira dia apa namanya cekungnya itu tepat nanti langsung ke daerah epidural. Nah, kalau itu yang lebih dekat, nah maka itu yang disuntik dengan jarum suntik yang sepuitnya itu sudah berisi dengan obat anestesi lokal. Anestesi lokal bisa pakai lidocaine, bisa pakai procaine, kan gitu ya. Nah, ini anestesi epidural juga dilakukan ya pada manusia, terutama saat ibu-ibu yang mau operasi apa itu namanya sesar ya. Nah, itu juga dilakukan. Nah, kalau pada hewan kepentingan anestesi epidural sama ya untuk operasi sesar atau saat apa namanya terjadi prolaps ya atau prolaps jadi tiba-tiba organ reproduksinya keluar ya atau rektumnya keluar gitu ya, istilah orang Jawa itu dobolen kan itu ya. Nah, itu harus ini harus apa namanya dianestesi. Kalau nggak dianestesi nanti nggak bisa dimasukkan, mesti akan terdorong lagi keluar gitu ya. Nah, jadi harus dianestesi biar nanti mengurangi adanya kontraksi internal ya atau tonus otot internal. Nah, sehingga organ-organ yang mengalami prolaps itu bisa dimasukkan, direposisi, dimasukkan lagi ke dalam ruang abdominal kan itu. Kemudian, nah itu dia ya adalah sacrum sama vertebrae coccygealis ya toh. Sacrum yang kelima, kemudian vertebrae coccygealis yang pertama. Jadi inilah titik epidural yang bisa dilakukan ya apabila adik-adik ingin melakukan anestesi epidural. Nah ya, nah di situ ada persendian ya, articulatio sacrococcygealis ya, artikulasio persendian yang dibentuk oleh sacrum ya
dengan os vertebrae sacrum ya, sacralis dengan vertebrae coccygealis ya, sacrococcygealis gitu ya. Nah, itu dia kepentingan untuk anestesi epidural. Kalau pada anjing ya toh ini sering dilakukan, iya karena pada anjing itu kan bisa beranak lebih dari satu kan gitu ya. Nah, sehingga operasi sesar pada anjing itu juga dilakukan kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan anjing ya toh memang saran kita itu anestesinya tidak cukup lokal ya, anestesi umum saja kan gitu. Nah, kalau misalkan memang ganas kan itu ya, tapi kalau anjingnya jinak ya cukup dengan diikat dan sebagainya ya toh itu dia tenang ya sudah epidural ya. Tapi ini apa namanya jarang ya dilakukan kalau misalkan anjing. Ya itu tadi saya bilang ya. Kalau manusia kan disuruh diem, oh, diem bisa. Ayo minum obatnya, diminum. Anjing, kucing, hewan ya toh. Kamu mau suruh ayo minum obatnya, ya dijenggong kan gitu ya. Dijenggong, digigit, dicakar kan gitu. Jadi memang ada hal yang kita harus kuasai ya untuk memahami atau mengetahui behavior dari hewan ya. Jadi kita nggak hanya asal pinter treatment gitu aja ya, tapi ketika aplikasi pemberian obatnya salah atau maksudnya bukan salah ya, tidak membuat hewan itu merasa tenang ketika mengkonsumsi obat atau ketika disuntik. Ya, jadi itu ada teknik yaitu kita harus menguasai banyak sekali teknik kan gitu. Nah, ya, jadi ini adalah lokasinya ya. Jadi antara sacrum ya toh, kemudian ada os vertebrae lumbal ini bisa dilakukan. Nah, atau pada daerah sacrum terakhir ya toh, terhadap coccygeal ini juga bisa dilakukan untuk epidural. Nah, ini jarum suntiknya ya. Nah, ini kan ini apa namanya medula spinalis. Jadi jarumnya ini jangan sampai nusuk ke medula spinalis. Nah, kalau medula spinalis atau spinal cord tertusuk ya sama seperti kalian membuat dia apa namanya? Apa ya? Sama kayak saraf terus habis dipukul gitu loh. Jadi kan membuat kaget. Itu kalau shock itu traumatik itu bisa lumpuh. Nah, kan itu ya. Nah, jadi harus hanya di daerah epidural space ini ya, sebelum masuk ke meninges. Nah, kan ada dura mater, arachnoid, pia mater kan itu ya. Nah, celahnya itu tepat ya sebelum apa namanya setelah masuk di rongga antar tulang ya, lumbal dengan sacrum ini ya toh. Nah, jarum suntiknya hanya masuk di daerah epidural space ini. Jadi nggak sampai dia menusuk ke dura mater. Loh, dok itu kan bentuknya tertutup kulit, tertutup otot. Gimana kita harus ini ketahui kan nggak kelihatan. Nah, itulah ya diukur. Jadi kalian sebelum menyuntikkan itu kamu ini dulu jarum suntiknya diperkirakan. Oh, segini aja berarti yang harus dimasukkan ya sudah ya masukkan hanya apa namanya ya hanya misalkan jarum suntiknya 5 cm. Nah, kamu ukur, kurang lebih 3 cm deh. Nah, ya wes 3 cm aja dimasukkan. Jadi jangan semuanya. Kalau semuanya nanti bisa masuk atau kena menusuk meninges hingga medula spinalisnya ya. Padahal itu harus kita hindari ya. Biar nanti tidak sampai terjadi traumatik kan gitu. Jadi hanya di epidural space kita harapkan epidural penyuntikan anestesi epidural ini dilakukan ya. Nah, ini dia ya. Jadi bisa di daerah lumbosakral ataupun di daerah ya ini di daerah lumbal dengan sakrum ya toh ataupun di segmental ya di sini di apa namanya ya di lumbal pertama ya toh di daerah lumbal awal kan itu bisa. Nah, ataupun di perbatasan antara sakrum dengan coccygeal. Nah, ini juga bisa ya. Nah, jadi harus ini aja ya lihat postur dari sapinya mana yang bisa ditemukan celah epiduralnya. Kalau di depan sini terlalu gemuk ya, yang sulit memang sapinya kalau gemuk ya hampir nanti nggak bisa ditemukan ya celah epiduralnya. Nah, kan gitu. Jadi kalau sapi kurus itu gampang kan gitu ya. Ya jadi kesulitannya sapi gemuk karena mesti akan tebal semua kan tubuhnya kan itu ya sehingga celah epiduralnya ini nggak diketahui. Nah, itu tekniknya ya harus ditekan, harus diraba dan ditekan-tekan gitu ya, daerahnya dicari. Mana ya lokasinya ya. Nah, jadi harus ditekan dulu pakai tangan, kalau sudah dipastikan baru ditandai kan itu ya. Nah, untuk bisa dilakukan penyuntikan anestesi epidural gitu ya. Nah, ini ya. Titik orientasi regiogluteal kalau pada kuda ya. Jadi tinggi tuber sacrum ya, sinister maupun dexter ini yang
asimetris ya. Jadi apa namanya ya, kuda ini memang sama ya kalau pada sapi. Tapi bedanya kalau penyuntikan ini kita sarankan itu dari regio leher. Ya, jadi di musculus musculus brachiocephalicusnya ya, itu yang terutama ya untuk penyuntikan intramuskuler. Jangan di kaki depan. Sorry, kok kaki depan. Jangan di kaki belakang atau di regio gluteal atau pantat. Ya meskipun sebenarnya bisa ya, tapi risikonya tinggi ya, apalagi kalau kalian lakukan sendiri ya. Jadi sapi itu di leher juga boleh ya. Nah, kalau kalian lakukan sendiri ya di regio leher aja nggak apa-apa ya. Jadi sambil pegang keluhnya itu ya untuk menghandle, langsung ya di lehernya juga disuntik kan gitu. Jadi biar nanti tidak tidak sampai ke kaki belakang. Kalau tidak ada kaki belakang ini harus ada yang membantu handling kan gitu. Tapi kalau langsung di leher ya kan bisa diatasi sendiri ya, dipegang keluhnya langsung disuntik kan gitu ya. Nah, tapi harus tahu ya, jangan nyuntik di bawah. Wah, kalau di bawah kan repot ya, di situ kan ada vena jugularis, ada trachea, ada esofagus. Ya kalau kamu suntik yang itu ya buyar kan gitu ya. Buyar hewannya maksudnya ya. Jadi ini kepentingan kita mengetahui struktur anatomi ya. Kita pernah dulu ya dikritisi sama senior kita yang di kliniknya, mahasiswa nggak tahu mana vena jugularis. Nah itu kan repot ya toh. Mata kuliah klinik kan sudah akhir-akhir, sementara anatomi di awal 1-2. Berapa sih mahasiswa yang akan masih ingat itu kan itu ya? Kalau memang mereka nggak benar-benar memahami, hanya cuma sekedar tahu, pasti lupa. Nah kalau mereka memahami, pasti masih ingat kan gitu. Nah, jadi pernah dikritisi seperti itu sehingga anatomi ini menjadi bulan-bulanan disalah-salahkan orang klinik ya, sehingga mahasiswa ini patut harus memahami ya struktur. Jangan sampai waktunya operasi itu otot apa yang kamu insisi nggak tahu ya, ini ya kamu jadi dedel duel ya, dibully ya mau di klinik ya. Jadi ini ya, karena memang base-nya kita untuk mengetahui, melakukan bedah dan sebagainya ya, itu kita harus paham betul susunan organ dari hewan. Jadi kita bedah itu nggak ngawur ya, asal ngiris gitu aja ya. Jadi nggak boleh ya. Nah, ngiris pun harus tahu serat ototnya kan itu. Ya, jadi kita harus paham betul ya untuk struktur anatomi ini. Oke ya. Nah, ini untuk regio di kaki belakang ya, ada regio glutealis ya, kemudian ada regio femuralis ya, ini ada os femur di sini. Kalau glutealis ini adalah os coccyx ya, di mana di sini nanti ya pantat ya, gluteal. Dan ada regio cruris ya, tibia fibula, dan ada regio tarsal ya, metatarsal, kemudian regio pedis ya atau digiti. Digiti, kemudian ini kan juga digiti, tapi kan bisa dibedakan ya, kalau yang depan manus, kalau belakang adalah pedis ya. Nah, pedis itu kan kaki, manus itu kan tangan kan itu ya. Istilah menipedi ya. Nah, kemudian ya toh ini kalau pembagian daerah ya secara utuh ya. Jadi regio secara utuh ya pada hewan. Oke, kita langsung ke lapisan pertama. Jadi setelah kulit ya, setelah kulit kita insisi kita buka ya pada kaki belakang, maka ada otot yang langsung ditemukan ya, dan ototnya itu segitiga bentuknya ya. Nah ini dia ya, ototnya ini ya toh, segitiga ini ya ototnya. Nah ya, kemudian dia memiliki titik orientasi atau nempel ya, berinsersi ya, insersio pada tuber coccyx. Nah gitu. Nah otot segitiga inilah yang disebut dengan tensor fascia lata. Nah, kalau selaputnya ya jaringan ikat ya, selaputnya yang putih ini yang disebut dengan fascia lata saja ya, tanpa tanpa musculus tensor. Jadi kalau yang putih ini saja ini adalah adalah fascia lata ya, fascia lata femoris. Nah, kan gitu. Tapi kalau ototnya ya toh yang coklat ini adalah musculus tensor fascia lata. Ya, jadi dia melekat ya, berinsersi pada tuber coccyx yang ini ya. Nah, ya ototnya yang ini. Kemudian
Kemudian ya dia ada di craniolateral ya, ada di depan luar ya regiogluteofemoralis. Jadi dia ada di sisi paling depan dan sisi terluar dari regiogluteofemoralis dan mengisi ruang kosong di kranial os coccyx ya sama femur ya. Jadi ini ya, jadi kalau misalkan adik-adik rasakan ya, ini adalah paha depan kan itu. Karena nanti ketika dibuka nanti ada otot paha beneran yang itu memang tebel. Nah, kan gitu ya. Nah, dan ototnya ini memang tipis ya. Ya, ototnya tipis di situ. Ya, jadi ini adalah tensor fascia lata. Kemudian ya origonya ada di tubercocce ya. Nah, origo, tubercocce, insersionya fascia lata ya. Fascia lata itu yang putihnya ini. Nah, kemudian dia memiliki fungsi untuk flexor ya, hip joint. Jadi dia tugasnya hip joint maksudnya flexor ya, hip joint ini maksudnya untuk memperkecil sudut ini. Jadi mengangkat kaki ini ke atas kan gitu. Sama seperti gerakan kita kalau jalan di tempat, nah, kan gitu ya. Jadi kan kaki ya ini kan ditarik ke atas, nah, kan gitu, memperkecil sudut ini ya. Jadi kaki ditarik ke atasnya untuk tujuannya memperkecil sudut ini, ditarik ke atas. Nah, ya, ke atas. Jadi mendekati mendekati perut ya, menuju ke arah perut ya, itu adalah flexor hip joint. Nah, atau extensor lutut. Ya, jadi kalau extensor lutut maksudnya memperbesar ini ya. Jadi meluruskan ini ya. Jadi misalkan kalau mau nendang ya, nah itu bisa ya diperankan oleh tensor fascia lata. Dan bisa berperan sebagai abduktor. Nah, juga bisa ini menjauhkan kaki. Jadi gerakan untuk ini abduksi itu kan ini ya membenggangkan jadi menarik kaki ke luar. Nah, kan gitu. Jadi macam gerakan orang yang balet gitu ya. Jadi kaki itu diputar ke kanan, bukan diputar ya, diayunkan ke kanan atau ke kiri. Nah, itu ya abduksi. Nah, jadi kaki kanan diayunkan ke kanan, ya kaki kiri diayunkan ke kiri. Nah, itu adalah abduksi. Nah, ya, jadi itu juga diperankan oleh musculus tensor fascia lata. Nah, itu ya istilahnya TFL kan itu. Kalau dulu di kaki depan yang identik itu otot apa yo namanya? Nah, sama tentunya ya. Ayo apa? Masih ingat? Identik namanya. Regionnya aja yang berbeda gitu. Masih ingat otot apa? Tensor fascia antebrasii. Ya kalau di kaki depan dulu itu tensor fascia antebrasii-nya. Nah, dia kan ada tensor fascia, kemudian ke depan kan ada triceps ya, triceps brachii kaput lateral, ya kaput longum kan gitu ya. Nah, kemudian yang sisi medialnya ada triceps brachii kaput medial kan itu. Nah, kemudian ya toh, nah di sisi atasnya itu ada muskulus yang tebal. Nah, itulah kalau pada hewan besar dilakukan ini ya penyuntikan intramuskuler. Jadi ini adalah musculus gluteus medius. Nah, ya ini musculus gluteus medius. Ya, ototnya tebal. Ya, jadi nanti dia yang akan mengisi ruang antara tubercocce dengan trochanter mayor. Jadi nyisip. Ya. Nah, di sini kan ini ya tubercocce. Nah, sementara di sini kan ada os femur. Ya. Nah, di sini kan ada os femur nih. Nah, kemudian kan trochanter mayornya di sini. Nah, dia kan masuk ya, menyisip masuk. Ya, dia nanti nempelnya ya di trochanter mayornya itu kan gitu ya. Sehingga dikatakan dia memiliki origonya ya di os ilium ini sama ligamentum sacrotuberosum. Ya, jadi ligamentum sacrotuberosum kalau ada adik cermatin yang bagian putih ini ya. Jadi ligamentum sacrotuberosum ini yang mengisi incisura ischiadica mayor et minor. Sehingga itu membentuk sebuah tahanan ya ligamen yang itu mencegah biar tidak sampai terjadi prolaps ya. Tapi kasusnya memang anjing yang tua jantan itu sering terjadi prolaps ya karena mereka ligamentumnya ini berbentuk seperti pita
tidak meluas ya, jadi sangat tipis atau kecil ya penahannya kan gitu. Dan insersinya di trochanter mayor dan crista trochanterica os femur. Nah, ini adalah titik insersi dari gluteus medius ya. Perannya untuk ekstensor hip joint. Nah, jadi kalau tadi ini ya apa namanya? Mengangkat ke atas ya, atau memperkecil sudut ini. Nah, gluteus medius fungsinya adalah untuk memperluas yang ini. Nah, jadi kalau ini kerja, ini relaksasi kan itu ya. Ini kerja gluteus medius yang relaksasi. Jadi tujuannya untuk menarik ke bawah kaki kan itu ya, extensor hip joint. Nah, dan juga membantu abduktor kaki belakang ya, sama seperti fungsi dari tensor fascia lata tadi ya, mengayunkan kaki ya ke kanan atau ke kiri kan itu. Nah, atau juga merotasi femur. Nah, ya gerakan apa ini ya, menggocek bola ya, merotasi femur. Ya, itu juga bisa dilakukan ya. Kemudian gluteo bicep. Nah, otot yang ini adalah gluteo bicep. Nah, ya, jadi otot yang ini semuanya adalah gluteo bicep. Nah, gluteo bicep ini memang ototnya berkembang baik kan gitu ya. Dia ototnya ini memiliki dua bagian. Ya, yang ini adalah gluteus superficial ya toh. Kemudian yang ini adalah bicep femoris. Nah, bicep femoris ini dibagi dua. Ada yang pars kranial ya toh yang ini, dan pars caudal yang di belakangnya. Ya. Nah, pembagiannya ini jelas ya, lebih jelas memang pada kuda kan gitu ya, bisa dipisahkan. Nah, kalau pada kambing itu sulit dipisahkan ya, mereka akan menyatu kan gitu. Ya, sehingga di sini dikatakan ya pada kuda sisi kranial ya gluteus superficial ya toh, dengan tensor fascia lata, dengan bicep femoris ya, ini bisa dipisahkan ya di kaudal bebas kan gitu. Ya, tapi kalau ada sapi ya gluteus superficial dengan bicep femoris ini menyatu seperti ini ya kalau pada sapi. Ya. Ya, ini adalah gluteo bicep ya. Jadi gluteo bicep ini adalah gabungannya ya antara dua otot ya, gluteus superficial dan bicep femoris. Nah, bicep femoris sendiri bisa dipisah atau dibagi menjadi dua pars. Ada pars kranial ya dan juga pars caudal ya, bicep femoris. Itu ya. Nah, pada karnivor ya gluteus superficial dan bicep femoris tidak menyatu. Nah, ini karnivor ini juga ini ya, bisa dibedakan arah seratnya ya karena tidak menyatu gitu ya. Oke, kemudian origonya ya, dia nanti di tubercocce ya toh, memiliki origo, dan processus spinosusnya sacrum ya toh, yang di atas sini ya, tuber ischiadica yang belakang sini nempelnya ya, dan insersi di bawahnya. Nah, kan gitu. Origo itu kan nempelnya pada titik sumbu tubuh ya, aksial. Nah, tapi kalau insersio itu menuju ke alat gerak atau apendikular ya. Jadi nempelnya otot kalau di apendikular atau sisi apendikular itu insersio. Tapi kalau otot yang nempel di daerah poros tubuh itu origo ya. Jadi begitu ya, adik-adik jangan bingung origo sama insersio. Nah, ini dia ya gambarnya ya. Nah, ini adalah gluteo bicep ya. Wah, ya ini gluteo bicep. Kalau yang ini tentu adalah musculus tensor fascia lata nih ya. Nah, yang putihnya ini adalah fascia latanya ya, fascia lata femoris. Nah, ya. Nah, ini adalah musculus gluteo bicep. Ya, ya, ya. Anjing kan gitu ya. Carnivore kan itu. Kemudian musculus semitendi. Nah, kalau semitendi di belakangnya lagi ya. Jadi ada musculus bicep femoris pars kranial ya toh, kemudian bicep femoris pars caudal. Nah, di belakangnya ini ada semitendinosus. Nah, ya. Terus di belakangnya lagi yang ini ya adalah semimembranosus. Nah, inilah kalau di buku mungkin ada dibaca itu ada istilah otot celana gitu ya. Nah, istilah otot celana itu merujuk pada memang ini apa namanya? Celana bisa masuk kan dia ditutup atau di cover oleh celana gitu. Tapi itu bukan istilah yang ini ya, apa namanya? Yang ilmiah sebenarnya ya. Itu hanya untuk mempermudah kita saja ya. Ada otot celana, ada otot resleting kan gitu ya. Itu hanya untuk ini ya. Karena
kemiripan bentuk ya atau kemiripan fungsi kan gitu. Ya, jadi otot ini ya semi membran ya atau semi tendi, semi membran ya, ini terletak tepat di belakang dari biceps femoris pars caudal. Ya, jadi dikatakan di sini di caudolateral gluteo bicep ya ya. Nah, dan terutama dia di sisi caudal dari biceps femoris pars caudal. Nah, inilah nanti yang juga membentuk tendon hamstring ya, sehingga kalau adik-adik lihat orang pemain bola itu ya menahan sisi belakang pahanya ya sakit itu wise jelas ya kemungkinan besar hamstringan gitu ya. Nah, tendon hamstringnya di sini ya. Nanti tendon hamstring nempelnya ya di calcaneus ya sini ya. Oke ya. Dan fungsinya adalah ini ya extensor hip joint ya. Jadi apa namanya melebarkan sendi ini sudut ini ya sendi ini atau menarik kaki ke bawah kan gitu ya. Dan hook joints ya hook joints itu yang ini ya. Jadi juga melebarkan daerah ini. Fleksor sendi lutut ya dan merotasi kaki ke arah medial. Nah, kalau tadi apa namanya gluteo bicep merotasi kaki ke lateral, nah, maka yang bertugas merotasi ke medial ini adalah semitendinosus. Ya. Nah, baru yang ini semi membranosusnya. Nah, dengan dia tepat ya di belakangnya dari semitendinosus ya, semitendi atau yang ini semitendi dan inilah semi membranosus. Ya, dan penyuntikan penyuntikan intramuskuler hewan kecil itu dilakukan di otot ini. Nah, ya. Jadi dilakukan di semimembran semitendi itu ya salah satunya ya. Karena ototnya tebal kan itu ya. Jadi tepat ya kalau pada hewan kecil ya dilakukan penyuntikan intramuskuler pada daerah otot itu ya. Nah, itu kalau pada hewan besar ya. Ya. Ini untuk penyuntikan hewan besar pada daerah gluteal ya, karena di situ ototnya tebal. Kalau yang di sini otot pada hewan kecil ya, semi membran, semi tendi. Oke. Kemudian ada saraf cluneum. Nah, saraf cluneum atau nervus cluneum ya, ini memang dia bisa nanti berpenetrasi hingga ke kulit. Nah, ya, jadi sampai ke musculus cutaneus kan gitu. Dan nervus cluneum cranialis ini ya, memang kalau ada diamati ya, ini seperti ini ya pada skema. Tapi nanti kalau pada kadaver itu nggak ditemukan karena pasti sudah ikut dengan kulitnya terinsisi bersama kulit. Ya, jadi kita hanya bisa memberikan secara gambar gini ya, skematis. Tapi kalau pada kadaver aslinya itu mesti terinsisi dengan atau bersama dengan kulit. Dia dicabangkan oleh ramus dorsal nervus lumbalis 1 sampai ke 3. Ya, jadi di daerah vertebrae sacralis vertebrae lumbalis 1 sampai 3 itu nanti ada foramen intervertebrale ya yang akan mengeluarkan ya nervus. Nah, dari nervus itulah ramus ya toh nervi lumbalis 1 sampai 3 nanti jadilah ya cluneum ini. Nah, fungsinya ya menginervasi kulit kan itu ya. Nah, sehingga daerah kulit kaki belakang itu bisa merasakan adanya stimuli saraf ya toh itu diperankan oleh cluneum. Nah, ini tuh. Ya, nervus cluneum cranialis ya toh ada yang nervus cluneum medius. Kalau cluneum medius ini dicabangkan oleh ramus dorsal nervi sacralis 1 sampai 3. Ya, jadi kalau nervus cluneum cranial tadi lumbal 1-3 ya toh. Kalau medius, cluneum medius ini dicabangkan oleh sacrum nervi sacralis ya 1 sampai 3 ya. Sama ya untuk menginervasi kulit di daerah pantat dan ekor. Nah, ini ya bentuk semua cluneum ya melekat pada kulit kan itu ya. Jadi saraf ini memang melekat pada kulit ya, berpenetrasi masuk ke kulit. Kemudian ada nervus cutaneus femoris caudal. Nah, ya. Nah, nervus cutaneus femoris caudal yaitu pada kambing dan domba ini kecil dan tipis ya. Nah, dan dia menjadi salah satu cabang nervus ischiadicus. Ya, jadi di belakang sini ada saraf. Nah, tapi ini juga pun berpenetrasi ke kulitnya. Nah, jadi juga sulit ditemukan ya kalau pada kadaver kan itu. Ya, nervus cutaneus femoris caudal.
Nah, kemudian nervus cluneum caudal yang ini ya dicabangkan oleh nervus ischiadicus ya. Ini ya salah satu nervus ischiadicus kan yang tampak ini ya, gede ini ya. Nah, ini nervus ischiadicus nih ya. Nah, sampai nanti dari sana masuk ya. Dia kan keluar dari foramen ischiadica mayor ya, nervus ischiadicus ini. Dia ke sini ya, nervus ischiadicus. Sebelum nanti dia cabang menjadi 4 ya sarafnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini yang pentingnya adik-adik ya, ada limfoglandula prefemoralis ya atau subiliaka. Nah, jadi limfoglandula prefemoralis atau limfoglandula subiliaka ya toh, ini ada di paha depan limfoglandula ini. Ya. Jadi ini analoginya limfoglandula cervicalis superficialis kalau pada kaki depan kan gitu ya. Nah, di kaki belakang ada limfoglandula prefemoralis atau subiliaka ini ya. Jumlahnya ada 1 sampai 2 ya. Nah, ditemukan di dorsokranial patella ya, di atas depan ya dari patella. Ya, patella kan di daerah sini ya. Nah, atau craniodistal fascia lata ya, atau di sisi bawah ya dari fascia lata gitu. Ukurannya kurang lebih sekian ya atas secara referensi ya. Kemudian dia memiliki bulu aferen ya, berasal dari regio abdominal ya, dan juga pelvis dan juga perineum ya. Kemudian untuk effernya dia menuju ke limfoglandula iliaca medial. Nah, ya, jadi dia saluran limfatiknya itu nanti dia langsung berasal dari abdominal ya. Sehingga limfoglandula prefemoralis ini menjadi salah satu limfoglandula yang harus dipertimbangkan untuk kita mengetahui kualitas daging pada daerah kaki belakang. Itu ya. Nah, ini pun juga arteri sama ya, ada arteri vena nervusnya ya, cutaneus femoris lateral kan gitu ya. Nah, kalau ini tadi kan nervus cluneum ya. Nah, nervus cluneum. Kalau tadi di belakang kan ada nervus cutaneus femoris caudal. Nah, sekarang adalah nervus cutaneus femoris lateral. Ya. Dia menembus musculus psoas dari yang ada di dalamnya. Di sekitar margocranial tubercocce. Nah, bersama dengan ramus caudal, arteri vena circumflexa iliaca profunda, nah, yang arteri ini juga masuk ke musculus tensor fascia lata, ya toh, kemudian keluar, ya toh, cabang arterinya, ya, circumflexa iliaca profunda. Nah, maka nanti dia berjalan bersama cutaneus femoris lateral ini. Nah, ya, kemudian dia akan ditemukan berada di permukaan ya toh atau sisi dalam ya dari limfoglandula subiliaca atau prefemoralis tadi. Ya, nah ini keberadaan cutaneus femoris lateral ya, nervusnya. Nah, itu ya arterinya, circumflexa iliaca profunda. Dia yang akan memvaskularisasi musculus tensor fascia lata. Ya, arteri circumflexa iliaca profunda ini ya. Cabang arteri iliaca eksterna ya, cabang pertama ya, dia dari arteri iliaca eksterna. Ya, jadi arteri iliaca eksterna ini menjadi salah satu cabang dari aorta abdominalis juga ya. Jadi ada arteri yang besar ya setelah arteri renalis ya, maka di situ nanti adik-adik akan menemukan arteri iliaca eksterna sama interna ya. Ada 4 ya. 2 eksterna, 2 interna, kan kanan kiri kan gitu ya. Jadi arteri iliaca eksterna interna dexter, arteri iliaca eksterna dan interna sinister kan gitu. Nah, arteri iliaca eksterna ini nanti cabang pertamanya ya ini arteri circumflexa iliaca profunda. Kan gitu ya. Nah, kemudian yang bagian kranial ya, ramus kranial nanti akan memberikan vaskularisasi untuk di daerah abdominal ya, untuk musculus transversus abdominis kan gitu ya. Nah, kemudian musculus obliquus abdominis externus et internus ya. Nah, ini juga diberikan nanti vaskularisasi oleh circumflexa iliaca profunda ya. Oke ya, keterangannya ini bisa dibaca juga ya. Monggo. Itulah lapis pertama. Ada pertanyaan?
Oke, jika tidak ada saya lanjut ya. Ini adalah lapis yang kedua dari regiocoxofemoris lateral. Jadi, nah setelah kita buka ya musculus tensor fascia lata tadi, ya, dan juga gluteobicep ya dibuka, ya toh, maka akan tampak ini, ya musculus quadriceps femoris. Nah, quadriceps femoris ini terdiri dari 4 otot, ya, ada vastus lateral, ya toh, kemudian ada vastus intermedius, nanti yang ketika vastus lateral dibuka ya, akan ketemu vastus intermedius. Kemudian ada vastus medius, itu yang sisi medial ya toh. Nah, yang depan ini adalah musculus rectus femoris. Nah, inilah yang disebut dengan musculus quadriceps femoris. Ya, jadi ini ditemukan ya setelah tensor fascia lata dibuka ya, maka akan ketemu musculus quadriceps ini. Oke ya. Nah, ya ini masih titik origonya ya, trochanter mayor kan itu. Nah, itu patella sebagai insersio ya. Nah, perannya untuk ekstensor sendi lutut ya, jadi memperbesar sendi lutut ya. Ya, daerah yang ini ya diregangkan kan itu. Nah, ini rectus femorisnya, yang depan ini rectus femoris ya toh. Nah, ya ini juga tebel nih otot paha depannya ya. Ini vastus lateral, ini rectus femoris ya. Ini bukan segini aja loh ya, ini tebel ya, besar lebar segini ya. Nah, cuma ini kan hanya tampak depannya aja gitu ya. Karena sisi belakangnya kan ketutupan sama vastus lateral ini kan gitu. Ya, jadi itu rectus femoris, salah satu bagian dari musculus quadriceps femoris ya. Nah, kemudian ada iliacus lateral. Nah, ya, kalau ini yang iliacus ya. Nah, ya, ini adalah otot iliacus lateral. Nah, otot iliacus lateral ini adalah salah satu juga otot yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, jadi dagingnya empuk ya, otot ini. Ya, dan dia nempelnya ya dari sini nih ya, ada tuber coccyx ya, hingga nanti dia menyelinap ke ini apa namanya? Eminentia iliopubicum. Nah, ya, pada os coccyx kan gitu. Ya, jadi musculus iliacus lateral ini apa namanya ya? Ya sama ya, sama ekonomisnya, sama mahalnya seperti musculus psoas major ya, et minor kan gitu. Jadi dia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya. Gitu ya. Nah, aduktor. Nah, ya, nah ini musculus aduktor. Ya, kalau di sini tadi ada semi membranosusnya ya. Nah, ini semi membran ya toh, semi tendinya yang ini ya, telah dibuka ya toh. Dan ini adalah musculus aduktor. Nah, aduktor ini lebar memang ototnya ya, tebal, lebar gitu ya. Aduktor ini, nah dia nanti ya perannya ya aduktor ya, aduktor kaki ya gitu ya. Jadi tadi kalau habis kaki diayunkan ke kanan dan ke kiri, nah aduktor ini yang bertugas untuk ini apa namanya mengembalikan ke posisi tegak seperti semula ya. Jadi ini adalah musculus aduktor ya. Quadratus. Nah, kalau quadratus di atasnya ini ya. Nah, ini adalah musculus quadratus femoris. Ada quadriceps femoris, ada quadratus femoris. Kalau quadriceps itu yang tadi ya terdiri dari 4 otot tadi ya, vastus lateral, ya rectus femoris ya, kemudian vastus lateral kita buka ada vastus intermedius ya dan vastus medius. Itu quadriceps femoris. Tapi kalau musculus quadratus femoris itu yang atasnya itu ya. Nah, ini quadratus femoris kalau yang ini ya. Oke. Nah, ini nervus sciaticus yang besar ini ya. Nah, ya. Dan nervus sciaticus ya ini berasal ya dari apa namanya dicabangkan oleh ramus ventral ya, nervus lumbalis terakhir hingga nervus sacralis 1 sampai 2. Ya, sehingga inilah kalau misalkan di kaki depan itu ada plexus brachialis. Nah, kalau pada kaki belakang adalah trunkus lumbosakral. Ya, jadi trunkus lumbosakral ini apa namanya? Kumpulan saraf ya besar yang ini
disebut dengan nervus ischiadicus. Ya, dan nervus ischiadicus nanti juga mencabangkan nervus cutaneus femoris caudal ya, yang di belakang ini nanti ya. Nah, ya. Oke ya, jadi yang gede ini nervus ischiadicus ya. Oke ya, ini cutaneus femoris caudal ya, nanti jadi nervus ischiadicus ya. Nanti dia mencabangkan ke belakang sini ya, ada cutaneus femoris caudal. Ya, yang nanti dia akan berpenetrasi hingga ke kulit. Nah, kan gitu ya. Oke ya. Jadi memang besar sekali ya nervus ischiadicus pada daerah kaki belakang ini, sehingga ini memang analoginya dari plexus brachialis kan gitu. Nah, nanti nervus ischiadicus ini nanti akan mencabangkan 4 nervus ya. Nah, yang pertama yang ini ya. Nervus peroneus communis ya, atau atau fibularis communis ya. Nah, itu pertama nervus peroneus communis. Kemudian yang kedua ya, yang masuk ke dalam ini ya, ya ini adalah nervus tibialis kan gitu ya. Oke ya. Kemudian ada ramus muscularis ya. Nah, ya cabang-cabang ini ya toh. Nah, cabang yang ini adalah ramus muscularis ya, ramus muscularis ya. Jadi yang ini ya ini adalah cabang intinya. Sehingga nanti dia akan mencabangkan banyak ini. Ini disebut dengan ramus muscularis nervus ischiadicus. Ya, itu cabang yang ketiga. Ya, kemudian ada cabang pertama ya, peroneus communis tadi sampai ke bawah sini ya toh. Dan ada tibialis yang masuk ya toh. Nah, kemudian di sini adalah ramus muscularis ya toh, cabangnya yang ini nanti ya, dan yang terakhir adalah yang ini yang belakang sini ya, kecil. Ini adalah nervus cutaneus surae caudalis atau cutaneus surae plantaris ya. Jadi surae itu adalah apa namanya? Surae itu paha belakang. Nah, kan gitu. Ya, jadi itu nervus cutaneus surae plantaris atau surae caudalis itu juga menjadi salah satu cabang dari nervus ischiadicus, sehingga nervus ischiadicus ini punya 4 cabang. Nah, kan gitu ya. Kayak rumah makan itu ya. Oke ya, memiliki 4 percabangan ya nervus ischiadicus. Nah, ini dia ya. Nah, ya, di situ nervus cutaneus surae plantaris ya, seperti yang ditunjukkan di sini ya. Nervus cutaneus surae plantaris ya, dia tipis yang menjadi salah satu cabang dari nervus ischiadicus, dan dia akan menuju ke otot gastrocnemius. Gastrocnemius itu adalah betis ya. Betis belakang. Nah, ya, itu adalah gastrocnemius ya. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, kalau yang ini cabang nervus ischiadicus juga ya. Nervus peroneus communis atau fibularis ya. Nah, fibularis communis. Ya, jadi itu nanti yang ke permukaan ya dari regio tibia fibula atau regio cruris. Ya. Nah, ini kan regio cruris. Nah, nervus peroneus communis atau fibularis ini nanti yang ke permukaannya. Ya. Terus selanjutnya, nah kalau nervus tibialis ini yang masuk ini tadi ya. Nah, ya yang masuk ini nervus tibialis. Ya, seperti yang ditunjukkan panah warna kuning itu ya. Nervus tibialis ini yang masuk sini ya. Jadi nanti dia akan masuk ya ke musculus gastrocnemius ya, di situ. Dan ada musculus apa namanya? Tibialis cranial et caudal juga akan masuk ke situ ya. Nah, ini arteri kali ini ya, circumflexa iliaca profunda. Jadi arteri ini adalah cabang pertama dari arteri iliaca eksterna. Nah, dia tugasnya memvaskularisasi tensor fascia lata yang pertama ya. Nah, kemudian tensor fascia lata di sini kan gambarnya kan sudah nggak ada ya, dikuakan. Nah, dia juga memvaskularisasi ini ya, musculus iliacus ya, lateral ini ya. Musculus iliacus, kemudian nanti dia kan juga ke ini apa namanya? Quadriceps femoris ya. Di sini ada rectus ya, sama vastus ini juga dapat bagian ya, vaskularisasi. Dan juga nanti di sini kan ada linfoglandula prefemoralis ya atau subiliaca, juga mendapat vaskularisasi circumflexa iliaca profunda gitu ya. Nah, kali ini linfoglandula poplitea nih ya.
Nah, ini adalah limfoglandula poplitea. Ya, jadi di regio poplitea ini ya ada limfoglandula poplitea. Yang dulu adik-adik yang belajar osteologi ya, di tulang femur itu kan ada linea poplitea. Nah, itu ditempeli oleh musculus poplitea. Nah, musculus poplitea ini nanti ya akan juga akan ditemukan limfoglandula poplitea ini ya. Nah, dengan ukurannya kurang lebih sekian ya toh, diameternya ya toh, hanya ada satu pada setiap kaki ya, jadi kanan kiri ya, kanan ada kiri ada. Makanya kalau bagian belakangnya patella itu kan kan persendian kan gitu ya, belakangnya patella. Nah, itu kalau oleh orang pijet dipencet gitu kan terasa ya sakit. Nah, karena mereka yang dipencet itu ya limfoglandula ya. Jadi bagian tubuh kita itu tukang pijat itu tahu di mana lokasi limfoglandula. Sehingga ketika mereka pencet itu kita merasakan sakit. Iya, karena yang memang dipencet itu adalah limfoglandula. Kan gitu ya. Nah, sehingga rasanya kan geli, sakit atau kayak ringkih semua gitu ya. Nah, itu karena limfoglandulanya yang dipencet, dipijat, distimuli. Ya, ini adalah limfoglandula poplitea. Nah, dengan bulu afferent dan efferentnya sudah ditampilkan di sini ya. Tentu dia nanti akan meneruskan ya aliran limfatik ya dari distal kaki ya gitu ya, menerima dari distal kaki. Sehingga ini yang akan meregulasinya segala proses limfatik pada kaki belakang bagian bawah. Nah, jadi kalau ada tertusuk paku atau patah tulang ya atau infeksi pada daerah kaki bawah ya ini akan bengkak. Ya, limfoglandula poplitea. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian ada arteri circumflexa femoris medial. Nah, kalau ini itu di daerah ini di adduktor. Nah, yang ini mungkin ya, gambar yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah arteri ya, arteri circumflexa femoris medial ya, arteri vena circumflexa femoris medial ya. Jadi dia nanti memvaskularisasi musculus adductor ya, semimembran, semitendi ya, kemudian musculus quadratus. Nah, itu nanti akan dibantu divaskularisasi oleh arteri circumflexa femoris medial. Ya, ini bentuk arterinya di sini ya, sama venanya. Nah, itu dia ya. Ini adalah otot-otot yang akan diberikan ya vaskularisasi oleh arteri circumflexa femoris medial ini. Ya, dan dia dicabangkan dari arteri femoralis profunda dari sisi medial femur ya. Jadi di baliknya ini ada arteri femoralis dan femoralis cabang menjadi trunkus brachio trunkus pudenda epigastrika dan arteri femoralis sendiri dan juga arteri femoralis profunda. Nah, femoralis profunda inilah nanti yang salah satunya mencabangkan circumflexa femoris medial ini. Gitu, ya. Nah, ini adalah cabang arteri. Dan ini femoralis caudal. Nah, kalau yang ini femoralis caudal nih. Nah, ya. Jadi femoralis caudal ini ya toh. Nah, ini ya femoralis caudal ya tepat di caudal dari femur kan itu. Ini kan femur ya, os femur. Nah, femoralis caudal ya berarti ini arterinya berada di sisi caudal dari femur. Itu ya. Nah, ya jadi juga dekat oleh arteri poplitea ya, sehingga ini memang bisa ada teori juga yang menyebutkan bahwa arteri femoralis caudal ini dicabangkan oleh arteri poplitea. Nah, gitu. Ya, jadi dia nanti akan memvaskularisasi ya ini ya otot semimembran semitendi atau glutobicep yang bagian distal. Nah, dan juga musculus gastrocnemius ya, otot betis. Nah, ini akan divaskularisasi oleh femoris caudal ini. Ya, kalau pada kambing ya seringkali dicabangkan oleh arteri circumflexa femoris medial. Ya, kalau pada kambing ya circumflexa femoris medial ini ada yang turun. Nah, mereka itu akan membentuk nanti atau mencabangkan arteri femoralis caudal ini ya pada kambing. Nah, kalau yang ke musculus quadriceps
Ya, itu yang utama sebenarnya adalah muskulus. Yang pertama, yang utama yang memvaskularisasi adalah arteri sirkumfleksa femoris lateral, ditunjang oleh arteri sirkumfleksa iliaca profunda. Nah, itu sebenarnya yang utama pada muskulus quadriceps itu adalah arteri sirkumfleksa femoris lateral. Ya, dibantu oleh arteri sirkumfleksa iliaca profunda. Ya, nah ini dicabangkan oleh arteri femoralis. Ya, nah kemudian dia nanti ya sirkumfleksa femoris lateral nanti mencabangkan ya ada ramus ascendens dan juga ramus descendens. Nah ya, kalau yang ramus ascendens dia akan mengarah ke sisi belakang atas. Nah di antara rectus femoris. Nah ini ya, nah, sehingga nanti dia sampai masuk ke os femur. Ya, nanti menuju foramen nutrisia kan gitu. Nah, kalau ramus descendens ini yang di bawah sini, ya nanti dia akan lurus terus ke bawah ya toh, sehingga nanti dia sebagai arteri femoralis kranial. Nah, ya jadi nanti dia sampai ke distokranial ya di sini dikatakan ya. Distokranial berarti ke bawah tapi dia masih di depan ya. Nah, sehingga nanti dia akan berperan menjadi arteri femoralis kranial ya, atau namanya percabangannya disebut dengan arteri femoralis kranial. Itu ya untuk arteri sirkumfleksa femoris lateralis. Nah, kalau ini arteri gluteus kranial. Ya, arteri gluteus kranial ini dicabangkan oleh iliaca interna. Nah, jadi arteri iliaca interna sama eksterna tadi kan cabang dari aorta abdominalis. Yang arteri iliaca eksterna nanti cabangnya ada sirkumfleksa iliaca profunda ya. Ada arteri femoralis kan gitu. Nah, yang arteri iliaca interna ya toh ini akan mencabangkan arteri gluteus kranial sama arteri gluteus caudal. Ya, gluteus caudal dan gluteus kranial yang ini. Itu arteri gluteus kranial ya yang dicabangkan oleh arteri iliaca interna. Nah, arteri gluteus kranial ini nanti akan keluar ya melalui foramen ischiadica mayor. Nah, dia jadi nanti keluar ya toh arteri gluteus kranial ini bersama dengan venanya tentu dan juga nervus ischiadicus. Ya, jadi arteri vena gluteus kranial dan nervus ischiadicus nanti akan terbersit atau keluar melalui foramen ischiadica mayor. Ya, ini. Nah, ya, jadi itu adalah arteri gluteus kranial ya. Nah, menembus foramen ischiadica mayor. Ya, kalau yang ini gluteus caudal ya, dia juga cabang arteri iliaca interna ya. Nah, tapi nanti dia keluarnya lewat foramen ischiadica yang minor. Ya. Nah, jadi nanti dia bersamaan dengan arteri vena nervus ya. Namanya sama ya, gluteus caudalis ya. Nanti dia tujuannya ke medial gluteobiceps ya, gemellus ya, sama lymphoglandula sacralis eksternal. Ya, arteri gluteus caudal ini. Gitu ya. Dan ini yang saya sebutkan tadi ada vena savena. Nah, inilah dia ya, tempat yang memungkinkan untuk dilakukan injeksi intravena pada kaki belakang ya, baik itu untuk memberikan obat maupun untuk terapi cairan untuk infus. Nah, kan gitu. Jadi ini di belakang ya, di sisi medial sebenarnya ya ini. Ini bukan lateral, ini bukan luar ya, ini sisi dalam ya, medial. Jadi tadi apa namanya, femur dibalik gitu ya. Nah, jadi ini adalah vena savena ya, lateral ya. Nah, meskipun dia dari dalam tapi nanti dia melengkungnya keluar sehingga disebutnya vena savena lateral kan itu. Tapi sebenarnya dia dicabangkannya dari dalam ya, dari medial ya, dari sisi medial. Ya, dari sisi medial nanti dia akan nembus ke lateral sini. Nah, ya, nembus ke lateral sini nanti dia tentu ini yang bisa dijangkau ya untuk sebagai penyuntikan intravena kepentingannya ya. Nah, ini dia ya. Nah, aplikasi intravena pada anjing. Jadi kita bendung dahulu ya sisi atas kaki sehingga nanti darahnya akan gembung di sini ya. Nah, jadi ketika gembung di sini maka ini sudah kita bisa pastikan oh ternyata pembuluh darahnya itu ini ya yang gembung ini. Nah, disitulah kita injeksikan apa namanya kita injeksikan ya jarum suntik ataupun jarum infus itu ya untuk masuk ke sini.
Ya, itu dilakukan bila kaki depan sudah ini ya sudah tidak visible untuk dilakukan injeksi kan gitu. Ya. Jadi bisa dicukur seperti ini juga boleh ya, untuk memperjelas ya kan gitu. Nah tapi kalau ya kalau misalkan adik-adik ya masih belajar ya pemula dicukur dulu biasanya, dikeliper, nah, kan gitu ya. Tapi kalau sudah pro itu biasanya langsung ya, langsung gitu masuk langsung ya. Nah, dan itu skill ya, itu harus dilakukan adik-adik, jangan mengandalkan asisten atau mengandalkan siapa perawat ya. Jadi adik-adik harus bisa melakukan sendiri. Ya karena ini sangat memungkinkan bila nanti adik-adik tidak memiliki asisten itu kan gitu ya. Nah, itu dia ya. Jadi dimasukkan ya di vena savenanya ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Jadi jarum infus itu juga bisa seperti ini bentuknya, wing needle ini ya. Jarum bersayap ya, wing needle. Jadi dimasukkan ya obatnya ke sana ya toh, atau bisa jadi ini koleksi darah, ambil sampel darah ini juga bisa melalui sini ya. Ya itu juga bisa dilakukan ya, atau infus juga bisa ya. Tapi kalau ini indikasinya tampaknya memasukkan darah kan gitu. Ya, memasukkan darah, memasukkan obat ya. Oke ya. Nah, ini kalau pada mice ya, apa namanya? Mencit ya. Nah, ya. Bukan tikus ya. Kalau tikus itu rats ya. Bukan jadi istilah kita itu kalau apa namanya? Tikus itu bukan mouse ya, kan gitu ya. Tapi rats. Nah, kalau mice itu mencit kan gitu ya. Jadi di mana lokasi untuk vena savenanya itu di daerah sini ya. Ini untuk mice-nya. Sehingga nanti kateternya ya atau wing needle-nya nanti diselipkan di sininya ya. Nah, jadi dia diregangkan dulu kakinya, kemudian ditahan ya dengan tourniquet ini ya. Nah, ditahan biar nanti darah yang kembali ke sini tertahan. Sehingga tampak menggelembung, sehingga itu menjadi penanda, oh betul berarti itu adalah pembuluh darahnya, baru diinjeksikan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Mungkin ada yang donor darah itu kan kenapa kok di apa namanya, ditensi, ya ditekan dengan alat tensi, yaitu menggantikan tourniquet kan gitu. Nah, ya jadi ditens apa namanya pakai ini ya apa namanya itulah apa namanya ya, apa sih yang dipompa terus yang di lengan kita itu ya, namanya apa ya saya kok lupa ya, yang dipompa terus kan tangan kita kan akan tertekan kan gitu ya. Nah, sehingga darah yang akan kembali ke jantung itu tertahan, sehingga perawat atau susternya kan tahu ini pembuluh darahnya, baru disuntik ya donor darah gitu ya, ataupun saat diinfusnya. Nah itu tourniquet ya, menggantikan tourniquet. Nah ini loh yang maksud saya. Ya, pakai pressure-nya ini ya. Tapi apa ya namanya? Apa blood pressure ya? Ada kok nama yang nama apa namanya? Nama bagian produk. Ya, jadi ini ketika ini kan ini ya dipompa terus kan menekan akhirnya. Nah, ini nanti darah kan nggak bisa ya berlanjut. Nah, tertahan. Nah, sehingga digunakan untuk menentukan, untuk mengetahui oh ini darahnya di situ pembuluhnya ya. Nah, sehingga ini yang bisa dilakukan ya. Kemudian pada lapis ketiga. Nah, kalau lapis ketiga ini ketika musculus quadriceps tadi dibuka. Ya toh, jadi quadriceps ini dibuka ya toh. Nah, kemudian bagian ototnya ini dibersihkan. Nah, maka akan tampak ini ya. Ada gluteus accessorius. Nah, ini ya. Jadi ini iliacus lateral ya toh, musculus iliacus lateral. Terus ini ada gluteus accessorius mayor et minor ya. Jadi ini gluteus accessorius mayor ya toh. Yang ini gluteus accessorius minor. Ya, ini iliacus lateral. Ini musculus rectus femoris. Ya. Kemudian ini sisa yang dipotong ini adalah vastus lateral. Nah, inilah vastus medius. Nah, ya jadi kalau vastus medial di sisi medial ya. Jadi keempat otot inilah yang disebut dengan musculus quadriceps
femoris. Nah, kan gitu ya. Nah, gluteus accessorius ya, dia akan memiliki titik apa namanya insersinya ini pada trochanter mayor kan itu. Ya, origonya di tuber coccyx ya. Nah, oke ya. Ya, yang tanya itu adalah trochanter mayor. Ya, kemudian ini vastus intermedius ya, sudah ya. Kita tunjukkan tadi ya, vastus intermedius ya, salah satu bagian dari quadriceps. Yang tanda tanya ini otot apa, Dik? Ya, yang ini otot apa? Saya tunjuk. Vastus intermedius. Yang saya tunjuk dengan tanda panah merah. Musculus vastus lateralis. Kurang tepat ya. Rectus femoris. Rectus femoris. Ya. Nah, kalau yang ini otot apa ini? Vastus lateralis. Vastus lateral. Ya. Nah. Jadi yang ini yang vastus lateral. Ya, ini yang rectus femoris. Ini paha depan ini. Nah, ya. Yang kalau kalian jalan di tempat harus rata itu loh ya. Ya di apa namanya? Dilihat rata tidaknya. Ini rectus femoris. Rectus kan lurus. Ya. Femur itu ya os femur, regio femur kan gitu ya. Nah, oke ya. Jadi kalau yang ini vastus intermedius ya, yang bertanda bintang ini. Gemellus. Nah, kali ini gemellus. Ya, ini musculus gemellus. Ya, ototnya bentuknya segitiga ya, betul ya. Dan arah seratnya seperti kipas. Sehingga kalau kalian baca buku mesti otot kipas kan gitu ya. Nah, itu merujuk pada musculus gemellus. Itu hanya analogi saja ya. Oke ya. Origonya ya di sini ya di ischium ya atau ventrolateral osseum ya. Insersinya di trochanter ya, fossa trochanterica ya. Jadi ini origonya di sini, insersionya di sini ya, fossa trochanterica. Fungsinya merotasi femur lateral ya. Oke. Ini otot apa? Ada yang tahu? Kurang tepat. Musculus abductor. Adductor. Ya, ini adductor. Yang ini musculus Semimembranosus. Semimembranosus. Kalau yang ini otot apa? Ini sama seperti yang di sini nih ya. Semitendinosus. Semitendinosus ya, dipotong ya sehingga tampak potongannya di sini. Yang ini otot apa, Dik? Ini ya, daerah ototnya yang ini. Quadratus femoris. Ini adalah quadratus femoris. Ya. Nah, ya. Kemudian ini adalah musculus gluteus accessorius ya tadi ya. Yang gede ini yang mayor, yang ini yang minor ya. Nah, dan ini adalah iliacus lateral dan ada juga musculus gluteus profundus. Wah, ini juga seperti kipas sama ya. Ini ya ototnya ya. Jadi ini musculus gluteus profundus. Jadi ada gluteus medius, gluteus superficial, gluteus accessorius ya dan gluteus profundus. Ya. Itu susunan otot gluteus ya atau otot yang menyusun pantat gitu ya. Nah, ini gluteus profundus ya. Nah, tipis ya. Dan juga ada ini ya, ada selaput yang putih yang gitu ya. Nah, keputihan karena banyak karena di sini juga ada jaringan ikatnya ya yang mengkilat ya, sehingga disebutkan di situ memang ada yang putih bagiannya ya. Nah, ini ya origonya yang di atas ya toh ya di tuber coccyx ya toh. Jadi nanti dia menuju ke tuber coccyx sama ini ya, apa namanya ya? Spina ischiadica atau crista ischiadica ya. Kan ada di daerah sini ya, musculus gluteus profundus ini nempelnya. Dan insersionya di trochanter mayor juga ya. Nah, ini dia ya.
di cervix femur atau kolum femur ya sama ya, dan trochanter mayor ya. Perannya untuk abduksi ya, jadi untuk mengayunkan kaki ya ke kanan atau ke kiri kan gitu. Kemudian, nah ini ya kelenjar limfatik kalau di kaki belakang ya ini. Tadi yang pertama sudah ya, limfoglandula prefemoralis dan limfoglandula poplitea juga sudah. Nah ini kalau pada betina ini ada limfoglandula inguinalis superficial atau mammarica. Nah kalau pada kuda ada limfoglandula inguinalis profundus ya, khusus pada kuda. Nah itu di sisi medialnya atau di ininya ya, apa namanya, di paha dalamnya. Itu ada limfoglandula inguinalis profundus kalau pada kuda. Kemudian ada limfoglandula ischiadica. Ini limfoglandula inguinalis profundus ya. Tampak di sini. Kemudian ini limfoglandula ischiadica ya. Nah, ini kalau ditemukan pada ini apa namanya, dekat dengan tuber ischiadica ya. Nah, ya jadi memang limfoglandula ini cukup banyak ya di daerah kaki belakang ya yang meregulasi yang itu. Ya, sistem limfatik ya, ini bisa keterangannya bisa adik-adik baca ya, bahwa untuk di limfoglandula subiliaca ini bulu afferentnya ini nanti di inguinalis profunda ya, jadi bulu afferentnya ini berasal dari inguinalis profunda, jadi nanti dari sini akan nyalurkan ke sini, nah gitu ya. Nah, kemudian nanti kembalinya juga dikembalikan ke sono ya, nanti sampai ke cisterna cili gitu ya. Nah, kalau limfoglandula poplitea nanti dari inguinalis superficial ini ya atau mammarica ya toh, nanti hingga ke profunda ini ya. Nah, maka dikatakan di sini ya arahnya. Nah, dan juga ischiadica yang ke atas sono. Gitu ya untuk limfoglandula poplitea. Ya, jadi bulu afferentnya atau alur peredaran limfatiknya ke situ. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Dok. Ya. Untuk yang penamaan ligamentum sacrotuberosum tadi apa boleh dibalik, Dok? Oh, nggak boleh. Tadi sacrotuberosum ya, Dok, bukan Iya. sacrotuberosum. Jadi ada dua sebenarnya ya. Ligamen gini ya. Sebentar saya coba cari gambar kokse. Saya juga tak reviewkan untuk osteologinya dulu. Mana gambarnya ya? Nah, ini aja coba. Nah, saya punya gambar os kokse. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini kan os kokse nih. Ya, ini os kokse ya toh. Di mana loh? Nah, ini os kokse ya, di mana di sini kan ada tuber. Tuber apa ini, Dek? Masih ingat? Tuber apa ya? Tuber sakrum ya, dekat dengan sakrum ini loh ya. Kalau yang ini tuber apa? Tuber kokse, Bos. Ini ada keterangannya. Ya, jadi kalau yang ini kan sisi lateral ya, tuber kokse-nya. Nah, yang ini adalah tuber sakrum. Kan gitu ya. Dan ini adalah tuber ischiadica kan gitu. Dan ini adalah spina ischiadica ya, atau crista ischiadica ya. Ini adalah incisura ischiadica mayor, yang ini incisura ischiadica minor. Nah, kan gitu ya. Nah, ligamentum itu di sini dia lokasinya. Jadi ligamentum sacro atau gini ya. Tuh. Nah, ini.
Nah, ligamentumnya kan gini. Ya. Wes ya, wes. Sangat bagus sekali gambar saya ya. Jadi mohon dimaklumi. Karena kita FKH Kedokteran Hewan ya, bukan Fakultas Kesenian dan Hiburan. Jadi ini adalah gambaran ligamen. Ya, ini adalah gambaran ligamen di mana yang saya bentuk warna merah ini adalah ligamen itu sacrospinosum. Ini kan sacro, tuber sacrum ya. Ini kan spina ischiadica. Nah, sehingga penyebutan istilah ligamennya adalah sacrospinosum. Nah, kan gitu ya, sacrum dan spina kan gitu. Tapi kalau ini kan antara sacrum dengan tuber. Sehingga ini adalah ligamentum sacrotuberosum. Ya. Nah, di sini kan ligamen. Tentu di sini kan ada nanti yang membentuk sebuah celah kan itu ya. Nah, sehingga disebutlah ini foramen. Ya, jadi foramen ischiadica mayor ini terbentuk oleh incisura ischiadica mayor bersama dengan ligamentumnya. Kan ditutup ligamen, tapi ada celahnya. Nah, kan gitu ya. Ini juga sama kan dibentuk oleh kan ditutup semua oleh ligamen. Nah, tapi ada celahnya yang terdapat pada incisura ini. Nah, celahnya itu yang disebut dengan foramen ischiadica minor kalau yang di daerah yang saya tunjuk ini. Nah, ligamennya yang ini menghubungkan antara sacrum ya dengan spina sehingga disebut dengan ligamentum sacrospinosum. Kalau yang ini menghubungkan antara sacrum dengan tuber ischiadica sehingga disebutlah yang biru ini ligamentum sacrotuberosum. Ya, jadi nggak bisa dibalik kayaknya ya. Atlasnya sudah bilang gitu ya. Nanti kita dianggap tidak lolos tes wawasan keatlasan kan gitu ya. Oke, gitu ya, Frank ya. Oh iya dok, terima kasih dok. Ojo diwalik ya. Meskipun sebenarnya benar sih kan gitu ya. Misalkan diwalik ya, ligamentum tuber sacrum. Ya apa enak ya istilahnya ya. Sacrotuberosum, tuberosum sacro. Wah, ya benar menghubungkan antara keduanya tetap ya tapi dibalik kan gitu ya. Atau yang ini spinosum sacrum, spinososacralis misalkan kan gitu ya. Ya memang benar menghubungkan antara keduanya ya. Tapi apa ya? Karena nggak enak gitu ya kalau berbeda dengan atas kan gitu ya. Karena sudah terbiasa, sudah terlanjur kita ini ngelontok di situ ya. Jadi dikekang oleh hafalan atlasnya kan gitu. Jadi repot kalau kita mau ubah gitu ya, malah dedel duel nanti jadinya. Ya malah salah kaprah. Ya jadi istilahnya gitu ya memang. Ya ceritanya ya kenapa kok dinamakan sacrotuberosum ya karena dia menghubungkan ya ligamennya ini ya memanjang antara tuber sacrum hingga spina ischiadica sehingga sacrospinosum. Yang ini sacrotuberosum memanjang dari tuber sacrum hingga tuber ischiadica sehingga sacrotuberosum ya. Oke, ada lagi pertanyaan?